Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ketua kelas disiapkan dulu. Marilah sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Oke, sekarang Bapak absen dulu ya. Agung Setiawan, Fahmi Saputra, Muhammad Asif Bahir, Atika Sofi Salsabila, Karmila. Oke, jadi sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin bertanya dulu, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, baik. Oke, jadi sekarang sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, materi hari ini silakan diperhatikan kebersihan kelasnya. Sampah yang ada di lantai tolong dipungut dan dibuang ke tempat sampah. Nah, sekarang periksa kerapihan. Silakan berdiri semuanya berdiri untuk periksa kerapihan. Ya, jika bajunya di luar tolong dimasukkan. Jilbab untuk perempuan juga silakan merapikan semua. Oke, dan tidak ada yang bicara. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang silakan duduk di tempat duduk. Nah, sekarang yang matanya kurang jelas atau rabun, silakan bertukar posisi, bertukar tempat sama temannya yang ada di depan. Oke, yang di ujung silakan tukaran. Ada yang di sini. Nah, di sini ada lagu wajib nasional. Sekarang saya minta salah satu dari kalian naik ke depan untuk memandu teman-temannya sebelum kita mulai pelajaran. Oke, silakan. Ya, diharapkan semua siswa menyanyi. Oke, silakan dimulai. Sekalian, setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Semangat. Nah, itulah kita juga sebagai pendidik, peserta didik mampu memberikan dorongan kepada diri kita masing-masing dan menghargai para pahlawan kita dengan semangat juangnya pada saat kemerdekaan negara Republik Indonesia. Materi kita hari ini, lagu yang kita bawakan itu ada kaitannya dengan materi yang Bapak akan bawakan sekarang. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
dasar menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Indikatornya menganalisis perumusan Pancasila sebagai dasar negara, membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi dari Pancasila. Ada yang tahu ini gambar apa? Pancasila. Lambang Garuda Pancasila ada 5 butir, ada 5 sila. Nah, sekarang kita akan ingin mengetahui bagaimana sejarah Pancasila ini dibuat oleh negara. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajarannya melalui metode diskusi, maka peserta didik diharapkan mampu menganalisis perumusan Pancasila sebagai dasar negara dengan tepat. Nah, yang kedua, membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila dengan tepat. Nah, di sini ada manfaat pembelajaran. Dengan mengetahui perumusan Pancasila sebagai dasar negara, peserta didik mampu meneladani sikap pendiri negara atau perumus Pancasila serta mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kenegaraan, menumbuhkan komitmen bangsa sebagai warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Tolong diperhatikan. Jadi kegiatan pembelajarannya itu melalui model pembelajaran problem based learning. Terus metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, persentase, dan penugasan. Nah, untuk penilaiannya pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, jadi materi kita hari ini perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sekarang ada yang ingin bertanya untuk mengetahui. Oke, silakan. Oke. Nah, sekarang muncul 2 pertanyaan dari pendapat. Bagaimana perumusan Pancasila sebagai dasar negara? Itu poin pertama. Di poin kedua, bagaimana pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila? Di sini ada 2 gambar, yaitu lambang Garuda Pancasila dan gedung Pancasila. Ada yang tahu fungsi dari gedung Pancasila? Tidak ada. Nah, gedung tersebut merupakan salah satu gedung bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang bertempat di Jakarta Pusat. Gedung inilah berlangsung proses perumusan dasar negara. Oke, sekarang perumusan dasar negara. Dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan tanpa fondasi yang kuat, tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai fondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara itu berdiri. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan ada 5 dasar negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pri kebangsaan, 2, pri kemanusiaan, 3, pri ketuhanan, 4, pri kerakyatan, dan yang kelima, pri kesejahteraan sosial. Nah, inilah yang disebut Muhammad Yamin. Dan foto yang kedua itu Mr. Supomo. Nah, selanjutnya pendapat tentang Mr. Supomo sebagai dasar negara Indonesia merdeka ada 5, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan langit dan batin, musyawarah, dan keadilan
rakyat. Menurut Insinyur Soekarno, rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Dan keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, mungkin di sini ada yang sudah tahu apa itu demokrasi. Belum. Jadi, demokrasi adalah kebebasan dalam berpendapat. Nah, di sekolah kita biasanya ada namanya pemilihan ketua OSIS. Nah, setelah pemilihan ketua OSIS, maka dikumpullah semua suara dari masing-masing siswa untuk melakukan pemungutan suara pemilihan ketua OSIS. Nah, sekarang di sini ada gambar Pancasila. Pancasila itu terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila itu artinya asas atau dasar. Nah, sekarang sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Di sini muncullah 5 sila. 5 sila ini terdiri dari yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia. Nah, maka muncullah hari kelahiran Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Di sini rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itu telah mengalami perubahan. Nah, sekarang coba diperhatikan Pancasila yang terbentuk dari Piagam Jakarta dengan Pancasila yang ada saat ini. Apakah ada perubahan? Ada. Perubahannya terletak di nomor berapa? 1. Sekarang perubahannya kita akan membacakan di Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sementara Pancasila yang sekarang yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sampai di sini sudah dimengerti? Nah, oke. Kalau begitu tepuk tangan dulu. Nah, demikianlah rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, inilah butir-butir dari Pancasila. Nah, sekarang gambar yang ada di sini sama dengan yang telah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 45 dan tidak ada perubahan sampai sekarang. Nah, sekarang biasanya kita pernah membaca undang-undang, pernah membaca Pancasila di mana? Upacara. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi. Nah, langkah-langkah kegiatan diskusi
Yang pertama, membentuk kelompok yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, peserta didik mempresentasikan hasil kelompoknya di atas. Terus yang ketiga, kita akan membuat kesimpulan. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kelompoknya masing-masing. Dari sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6 di belakang sana. Oke. Nah, sekarang tugas kelompok kita di sini, setiap kelompok menganalisis perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat pada LKPD. Jadi LKPD yang Bapak bagikan tadi. Nah, kedua, setiap kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Yang ketiga, setiap kelompok akan memberikan kesimpulan. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik. Nah, untuk petunjuknya, diskusikanlah bersama teman-teman untuk mengisi tabel. Jadi tabelnya ada di sini. Nah, yang kedua, carilah informasi menggunakan buku atau internet. Yang ketiga, buatlah kesimpulan dari hasil diskusi sekalian. Nah, yang keempat, semua anggota kelompok terlibat aktif dan memiliki peran masing-masing. Serta yang kelima, jika ada yang tidak diketahui, silakan bertanya kepada Bapak. Nah, di sini ada aspek informasinya. Yang pertama, silakan mencari uraian dari pendiri negara pengusul rumusan dasar negara. Yang kedua, anggota panitia kecil. Yang ketiga, anggota panitia 9. Yang keempat, panitia 9. Jadi dibedakan anggota panitia 9 dan panitia 9. Nah, yang kelima, latar belakang perubahan rumusan dasar negara. Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Jadi, bagaimana kelompok 4? Apa ada kendala? Silakan. Ya, betul sekali. Seperti tadi yang Bapak jelaskan di atas itu, salah satu tokoh yaitu Muhammad Yamin. Jadi sekarang silakan cari tokoh lain untuk menyelesaikan diskusi kalian. Nah, jadi tolong perhatian semua. Silakan semua anggota kelompok untuk aktif mencari jawaban dari buku maupun dari internet. Semua harus bekerja. Nah, sekarang konsentrasi dimulai. Oke, jadi sekarang kelompok 4 sudah ada di atas untuk memberikan diskusi. Jadi perhatikan ketika temannya memberikan pertanyaan, diupayakan jawabannya nanti harus disertai dengan alasannya. Oke, silakan dimulai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Pendiri negara yang merumuskan Pancasila itu Muhammad Yamin, Dr. Sutomo, dan Insinyur Soekarno. Dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial dan Indonesia.
sila yang berubah, yaitu pada sila yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jawaban yang disampaikan sudah benar, tapi saya meminta alasan dari jawaban tersebut mengapa bisa terjadi perubahan. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk temannya yang saya akan memberikan kesempatan untuk mencari alasan dari pertanyaan temannya tersebut. Apa sudah bisa? Oke, silakan. Latar belakang perubahan sila pertama, yaitu wakil-wakil Protestan dan Katolik merasa keberatan karena pada sila pertama hanya terkhusus kepada umat Islam saja, sedangkan bangsa Indonesia diadut oleh beberapa agama. Nah, bagaimana dengan si pemberi pertanyaan? Apakah sudah bisa diterima? Nah, oke. Kalau begitu, nah, sekarang apakah ada salah satu dari kalian yang bisa menarik kesimpulan dari materi tadi? Oke, bisa silakan naik. Kesimpulannya yaitu sila yang berubah yaitu pada sila yang pertama. Latar belakang perubahan sila pertama yaitu wakil-wakil Protestan dan Katolik merasa keberatan karena pada sila pertama hanya terkhusus kepada umat Islam saja, sedangkan bangsa Indonesia dianut oleh beberapa agama. Nah, oke. Nah, jadi untuk mendalami dan menghayati materi yang diberikan tadi, maka saya akan menunjuk salah satu dari kalian untuk naik membacakan Pancasila. Apakah ada yang bersedia? Nah, kalau ada yang bersedia, maka saya akan memberikan hadiah berupa pulpen. Oke, saya akan menunjuk. Silakan Putri naik. Oke, naik. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, semuanya silakan duduk dan silakan duduk, nak. Nah, setelah hasil materi yang Bapak bawakan tadi, maka saya akan memberikan hadiah bagi peserta didik yang terlibat aktif dalam kegiatan diskusi kita. Nah, oke, sekarang untuk Putri, untuk ini dan yang satunya ini. Oke, sekarang beri tepuk tangan lagi. Nah, sekarang silakan mengerjakan soal pilihan ganda selama waktu 3 menit. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai semua? Nah, oke. Jadi kesimpulannya adalah
pendiri negara yang merumuskan Pancasila atau yang dikenal dengan The Founding Father. Itu ada 3 pendiri. Yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Dr. Supomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Nah, oke. Jadi apakah ada materi yang belum jelas untuk soal tadi? Jadi apa manfaat materi yang Bapak berikan hari ini? Yaitu manfaat kita mampu mengamalkan Pancasila. Jadi apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Oke. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas masalah mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Nah, untuk tugas di rumah, silakan kerjakan aktivitas individu pada halaman 214. Oke. Kalau begitu sebelum pulang, kita akan berdoa dulu. Silakan ketua kelas disiapkan.